Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengembangan sistem informasi. Soal nomor 1 yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Aplikasi PixLR, langkah pembuatan. Yang pertama, analisa kelayakan dan kebutuhan website. Konsep awal yang matang merupakan sebuah langkah awal yang tepat ketika akan membuat sebuah aplikasi atau website. Penting untuk menganalisa arah tujuan dan sasaran pelanggan bisnis yang dibangun sebelum akhirnya dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Semakin matang dan dalam menganalisa konsep awal, semakin mudah bagi pemilik bisnis untuk melakukan pengembangan. Langkah kedua, siapkan rekrutmen dokumen yang akan menjadi kompas utama dari pengerjaan proyek. Langkah berikutnya ini untuk menentukan persyaratan atau rekrutmen. Selain itu, tinjauan menyeluruh dan pemahaman yang mendalam tentang dokumen pengguna, aturan bisnis, serta proses adalah kunci untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang akurat dan diperlukan. Ini adalah langkah yang signifikan dalam proses pengembangan dan titik di mana ruang lingkup proyek yang diuraikan dalam dokumen dan rincian persyaratan produk aplikasi web akan diproduksi. Yang ketiga, gunakan best practice. Metode Agile adalah metode umum yang dilakukan di proyek pembuatan aplikasi web. Keunggulan metode Agile bahkan diakui oleh Harvard Business Review dan McKinsey dan Company. Langkah keempat, pastikan yang kelima, mengukur dan melacak perkembangan. Tanpa infrastruktur teknologi yang tepat, sulit untuk mengumpulkan dan mengukur pencapaian proyek. Akibatnya, proyek-proyek perangkat lunak tidak dapat dikelola secara efektif. Yang keenam, pengembangan. Pada tahap pengembangan, dokumen desain diterjemahkan menjadi sebuah software. Desain awal logika sistem dari kerja front dan back end diperiksa apakah semua blok utama akan berfungsi dengan benar secara bersamaan. Pada saat itu, tim telah mengetahui sistem operasi, bahasa, komponen hardware, dan lain-lain. Langkah ketujuh, otomatisi. Langkah penting lainnya adalah memastikan otomatisi tugas yang berulang-ulang atau repetitive task. Kode dibuat pemindahan, analisis kode statis, tes regresi, koleksi proyek, produk, dan tindakan terkait. Langkah 8, pengetesan. Tahap selanjutnya adalah pengetesan. Pengetesan tidak hanya untuk membuat aplikasi bekerja, tapi juga sempurna. Setiap desain bug diperhatikan dan diselesaikan mengikuti aturan sederhana. Semakin banyak pengetesan yang dilakukan, semakin sedikit kesalahan dan penolakan user pada aplikasi. Langkah 9, praktik penerapan bertahap. Praktik implementasi bertahap. Baiklah, soal nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contoh kasus implementasi sistem informasi. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batu bara, PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor-impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dari siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan dengan implementasi adalah A. Persiapan tempat. 1. Perancangan fisik. Tata letak atau layout yang disediakan adalah jarak antar komputer yang tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman. Jam yang berada di belakang peserta sehingga tidak mengganggu pikiran peserta, serta pintu masuk yang berada di belakang dan infokus yang berada di sebelah pembicara dan papan tulis yang berada di samping belakang pembicara untuk memudahkan pengajaran. Yang kedua, fasilitas.
Fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer. Baiklah, soal nomor 3, jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Yang pertama, menerapkan SDLC dan SWDLC. Menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS atau Change Management System. Baiklah, soal nomor 4, jelaskan perbedaan real-time processing dan online time processing. Real-time processing atau real-time system real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Online processing, pengolahan interaktif atau online. Definisi, data langsung diproses saat itu dimasukkan. Pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Contoh, game, pengolahan kata, sistem pemesanan. Pengolahan interaktif atau online mengharuskan pengguna untuk memasuk input. Keuntungan, interaktif atau pengolahan online memungkinkan pengguna untuk input data dan mendapatkan hasil dari pengolahan data yang sesegera. Baiklah, soal nomor 5, jelaskan penggunaan Software Capability Maturity Model atau CMM. The Capability Maturity Model atau CMM adalah framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. CMM terdiri dari 5 tingkat perkembangan. Framework CMM untuk sistem dan perangkat lunak informasi bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan dari proses pengembangan sistem. CMM dibagi menjadi 5 tingkatan kematangan yang mengukur kualitas dari proses pengembangan sistem dan perangkat lunak organisasi, atau setiap level menjadi prasyarat bagi level sesudahnya. Nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM antara lain, yang pertama, apa yang akan diukur adalah parameter. Yang kedua, bagaimana cara mengukurnya, itu dengan metode. Yang ketiga, bagaimana standar penilaiannya, itu skala penilaian. Dan yang keempat, bagaimana interpretasinya bagi manusia. Selanjutnya, kegunaan CMM. Yang pertama, untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang jawaban UAS pengembangan sistem informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.